Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Inayatus Saleha, NPM 21510404373, semester 2 kelas 1 Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dosen pengampu Bapak Ahmad Muluk Alfian SPDI MH, mata kuliah Hukum Bisnis. Baik, di sini saya akan melafalkan 20 soal beserta jawaban UTS Hukum Bisnis. Nomor absen 44, mendapatkan soal 61 sampai 80. Itu soal 61, sebutkan 3 kejadian yang dapat menyebabkan hapusnya jaminan fidusia. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 62. Jelaskan pengertian dari surat berharga dan sebutkan 3 fungsi utama surat berharga. Surat berharga adalah surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksana pemenuhan suatu prestasi yang merupakan pembayaran harga sejumlah uang. 3 fungsi utama yaitu sebagai alat pembayaran, alat tukar uang, sebagai alat untuk memindahkan hak tagih diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana sebagai bukti hak tagih, surat legitimasi. 63. Sebutkan 4 teori yang merupakan causa yuridis surat berharga. Yang pertama, teori kreasi, kedua, teori kepatutan, 3, teori perjanjian, dan terakhir, teori penunjukan. 64. Jelaskan pengertian wesel dan sebutkan dan jelaskan 6 pihak yang terlibat dari suatu wesel. Wesel adalah sebuah surat perintah yang dibuat oleh orang yang memberi kredit kepada Anda dan diperuntukkan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang dan tanggal tertentu, sebagaimana disebutkan dalamnya. 6 pihak yang terlibat adalah: yang pertama, penerbit. Penerbit ini adalah seseorang yang berhak mengeluarkan surat ini. Yang kedua, tersangkut. Pihak yang kedua adalah tersangkut. Betroken merupakan seseorang yang diberi suatu perintah tanpa syarat untuk membayar. Aksepetan, yaitu tersangkut yang telah menyetujui itu dapat melakukan pembayaran surat ini kepada hari bayar dengan pembubuhan tanda tangan persetujuan. Dan 4, pemegang pertama. Pemegang pertama adalah holder, ialah seseorang yang pertama sekali melakukan penerimaan dari tangan penerbitnya. Dan 5, pengganti, yaitu seseorang yang melakukan penerima peralihan terhadap surat yang dipegang sebelumnya. Endosan merupakan seseorang yang dapat melakukan peralihan sebagai surat kepada pemegang berikutnya. 65. Sebutkan 8 syarat-syarat formal yang mesti ada dalam wesel. Yang pertama, kata wesel harus ditulis dengan jelas di kertas. Yang kedua, nama orang yang harus membayar. Yang ketiga, ada ketentuan tanggal untuk pembayaran. 4, ketentuan mengenai tempat pembayaran dilakukan. Dan 5, terdapat nama orang yang akan menerima uang. 6, tempat serta tanggal surat wesel ditarik. 7, tanda tangan dari pihak penerbit. 8, terdapat perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah dana. 66, sebutkan dan jelaskan nama macam-macam wesel. Yang pertama, wesel pengganti penerbit merupakan wesel yang diterbitkan dengan cara menunjukkan sendiri yang berperan sebagai pemegang pertama. 2, wesel penerbit sendiri. Wesel ini termuat dalam pasal 101 ayat 2 KUHD dan diterbitkan dengan penerbitnya dianggap sebagai tersangkut, sehingga penerbit dapat menunjukkan dirinya sendiri sebagai pihak tersangkut. Yang ketiga, wesel perhitungan orang ketiga. Surat wesel ini memiliki perhitungan di mana orang ketiga adalah wesel yang diterbitkan atas perintah orang ketiga. Yang keempat, wesel untuk menagih. Wesel ini merupakan wesel yang diterbitkan guna memberi kuasa kepada pemegang pertama untuk dapat menagih sejumlah uang kepada yang tersangkut. Dan 5, berdomisili, di mana wesel diterbitkan dengan cara pembayarannya ditentukan sesuai tempat tinggal pihak ketiga dengan tujuan mempermudah pembayaran. Yang keenam, berdomisili blanko. Maksud dari wesel berdomisili blanko adalah wesel ini diterbitkan melalui ketentuan pembayaran jika memiliki perbedaan dengan tempat domisili yang bersangkutan. 67. Sebutkan 4 tata cara pembayaran wesel berdasarkan indikasi waktu tertentu dalam pembayaran yang tertuang dalam isi wesel. Yang pertama,
Jacques Wessel, Nets Wessel, Dato Wessel, 4 Drake Wessel. 68. Jelaskan pengertian cek dan sebutkan 6 pihak yang terlibat dalam cek. Cek adalah perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas nama atau atas unjuk. 6 pihak yang terlibat. Yang pertama, penarik draw, pemegang name, tertarik bertrade, pembawa tender, pengganti order, dan terakhir endosat. 69. Sebutkan dan jelaskan 9 jenis-jenis cek. 1. Cek atas unjuk. Cek ini bisa dicairkan oleh siapa saja kepada bank tanpa harus ada nama orang yang mencairkannya dalam cek. Yang kedua, cek atas nama. Cek ini hanya bisa dicairkan oleh orang yang namanya tertera dalam cek. Cek atas nama pembawa. Bank ini adalah memperlakukan cek ini sebagai cek atas unjuk, namun jika sebutkan pembawa dicoret, jika tersebut berlaku sebagai cek atas nama. Cek mundur. Cek ini hanya bisa dicairkan pada tanggal yang sudah dicantumkan dalam cek. Yang kelima, cek kosong. Cek ini tidak berisi nominal uang yang bisa dicairkan, melainkan si pemilik mengisi sendiri nominal uang yang akan dicairkan. Yang keenam, cek silang. Cek yang diberi 2 garis silang sejajar pada bagian muka. Yang ketujuh, cek silang umum adalah bank tertarik hanya dapat membayar cek tersebut. Yang delapan, cek silang khusus, yaitu cek yang di antara garis silang dimuat atau dicantumkan nama suatu bank. 70. Jelaskan pengertian dari surat sanggup dan bliat giro. Surat sanggup adalah surat kontrak yang di dalamnya terdapat janji yang dapat detail dari suatu pihak atau pembayaran guna membayar sejumlah uang kepada pihak lain. Bliat giro adalah salah satu jenis perintah nasabah yang sebelumnya sudah diberikan standarisasi bentuk kepada bank penyimpanan dana untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan rekening pihak yang namanya sudah tertulis. Bliat giro pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Bliat giro adalah salah satu jenis surat perintah nasabah yang sebelumnya sudah diberikan standarisasi bentuk kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening bersangkutan ke rekening pihak lain. Namanya sudah tertulis di dalam bliat giro pada bank yang sama atau bank yang berbeda. 71. Sebutkan 4 pihak yang terlibat dalam suatu bliat giro. Yang pertama, penarik penerima. Yang kedua, penerima. Yang ketiga, bank tertarik. Yang keempat, bank penerima. 72. Jelaskan pengertian dari propes atau tunjuk kwitansi atas tunjuk konsignment, saham, obligasi, commercial paper, surat berharga, pasar modal, surat berharga pasar uang. Adalah surat akta yang berisi kesanggupan seorang debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tempat tertentu tanpa syarat kepada seorang kreditor atau penggantinya. Kwitansi atau tunjuk adalah suatu surat yang ditanggali diterbitkan oleh penanda tangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atas tunjuk pada waktu diperlihatkan. Consignment Bill of Lading merupakan suatu bertanggal yang dibuat oleh pengangkut saham, juga dapat definisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang maupun badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Obligasi adalah surat hutang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Commercial paper adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi beserta perusahaan. Pasar modal di sana kita akan mendapati sanksi jual beli, efek atau surat berharga jangka panjang. Pasar uang maka di sana akan dijual transaksi jual beli surat berharga jangka pendek. 73. Jelaskan pengertian dari pemburuan ketenagakerjaan, pengusaha hubungan kerja, hubungan industri, standar upah, ketenagakerjaan standar, kesejahteraan ketenagakerjaan, mogok kerja, PHK, perlindungan, ketenagakerjaan perselisihan, ketenagakerjaan pemeriksaan, dan sanksi terkait dalam pelanggaran ketenagakerjaan. Perburuan adalah suatu kejadian di mana seseorang buruh bekerja pada orang lain, majikan dengan penerima upah, dengan sekalipun mengesampingkan persoalan antara pekerja bebas dan pekerja yang dilakukan di bawah pimpinan.
bekerja pada orang lain, dan mengesampingkan pula persoalan antara pekerja dengan pekerja. Ketenagakerjaan adalah segala yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pengusaha secara umum artinya mereka yang menjalankan usaha sendiri dan tidak bekerja untuk orang lain. Hubungan kerja adalah hubungan hukum atau pengusaha dengan pekerja atau buruh, karyawan. Berdasarkan perjanjian kerja, hubungan industrial adalah hubungan pihak yang berkepentingan atas proses produksi baik barang maupun jasa. Di perusahaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja. Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan. Kesejahteraan karyawan adalah suatu usaha perusahaan sebagai balas jasa pelengkap berupa uang, tunjukkan atau penghargaan baik, mogok kerja, atau tindakan bekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja, serikat buruh, ataupun menghentikan atau memperlambat pekerja. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja, buruh, dan pengusaha. Perlindungan tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar buruh, menjamin kesamaan, kesepakatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atau dasar apapun. Untuk mewujudkan kesejahteraan buruh, perselisihan tenaga kerjaan dan perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapatan mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pemeriksaan adalah serangkai kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan. Sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sanksi terkait dalam pelanggaran ketenagakerjaan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja atau pengusaha yang melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan undang-undang ketenagakerjaan. 74. Jelaskan pengertian dari hak milik intelektual, merek paten, dan hak cipta. Hak milik intelektual adalah didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa logo, nama, kata, huruf, angka, maupun susunan warna untuk membedakan dengan produk yang lain. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil inventasinya di bidang teknologi. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu cipta diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuatu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 75. Jelaskan pengertian dari anti monopoli dan persaingan curang. Anti monopoli memberikan arti sebagai penguasa yang nyata atau suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa. Persaingan curang adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. 76. Sebutkan 8 ruang lingkup aturan anti monopoli. Yang pertama, perjanjian yang dilarang. Yang kedua, kegiatan yang dilarang. Yang ketiga, penyalahgunaan posisi dominan. Yang keempat, pengisi pengawasan persaingan usaha. Yang kelima, tata cara penanganan perkara. Yang keenam, sanksi saksi. 7. Perkecualian. 77. Sebutkan 10 perjanjian yang dilarang oleh perundang-undangan tentang anti monopoli. 1. Oligopoli. 2. Penetapan harga. 3. Pembagian wilayah. 4. Pemboikotan kartel. 6. Turutasi oligopoli. 8. Regulasi vertikal. 9. Perjanjian tertutup. 10. Perjanjian dengan pihak luar negeri. 78.
Sebutkan 4 kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh perundang-undangan anti monopoli. Monopoli, monoposoni, penguasa pasar, dan persekongkolan. 79. Sebutkan 4 posisi dominan yang dilarang oleh perundang-undangan anti monopoli. Pelaku usaha penguasa pasar, pelaku usaha terhadap pelaku usaha, saingannya kriteria struktur pasar. Pelaku-pelaku usaha persaingannya kriteria perilaku. Yang terakhir 80, jelaskan secara singkat penegakan hukum anti monopoli. Pemusatan kekuasaan ekonomi. Undang-undang anti monopoli memberi arti sebagai penguasa yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. Baik, sekian itulah soal dan jawaban hukum bisnis. Apabila ada salah, mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.